Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di dalam tanah harta karun ruang tak terbatas, sudah lebih dari 200 tahun sejak Luo Feng datang ke tanah harta karun ruang tak terbatas, dan dia telah mengumpulkan banyak pengetahuan di dao kehidupan dan kematian. Dia telah menciptakan 19 metode rahasia tingkat pertama Raja Dewa dalam dao asal hidup dan mati. Dia tidak peduli dengan banyaknya metode rahasia. Semua rahasia itu disadari secara alami oleh dirinya sendiri ketika teknik cahaya abadi lubang campuran dipromosikan ke tingkat kedua Raja Dewa. Akumulasi Luo Feng akhirnya mengantarkan perubahan kualitatif. Satu demi satu, cabang-cabang dao kehidupan dan kematian muncul dalam pikirannya, dan Luo Feng dengan hati-hati mempertimbangkan integrasinya. 3 hari lagi berlalu sebelum Luo Feng berhenti. Aku telah memahami 6 cabang dao kelahiran dan kematian, tetapi jelas itu belum lengkap. Luo Feng sedikit mengernyit. Sepertinya akumulasi pengetahuanku belum cukup untuk memahami semua cabangnya. Kehidupan dan kehancuran adalah 2 dao yang ada dalam aturan tertinggi. Masing-masing memiliki 6 cabang. Saya menggunakan keduanya sebagai fondasi untuk menciptakan dao kehidupan dan kematian. Dan dao kehidupan dan kematian harusnya memiliki 9 cabang. Pada saat ini, Luo Feng sudah menyadari 6 cabang utama dan 3 cabang utama yang tersisa terbentuk samar-samar. Tetapi untuk memahaminya sepenuhnya, dia masih perlu mengumpulkannya. 6 cabang utama yang telah kusadari adalah cabang darah yang menetes, cabang matahari merah, cabang pemusnahan, cabang abadi, cabang asap hitam, dan cabang pejalan kaki. Luo Feng jelas memahami ke-6 cabang itu. Lagi pula, kemampuanku terbatas. Dalam penggabungan kehidupan dan kematian, aku telah menyerahkan terlalu banyak rute. Aku sudah mengorbankan banyak hal dan memilih bagian inti yang kuinginkan. Meski begitu, 9 cabang tetap dibutuhkan, pikir Luo Feng. Setiap cabang lebih kuat daripada 6 cabang kehidupan dan 6 cabang kehancuran. Fondasinya sangat dalam. Saat ini, Luo Feng sedang duduk bersila di pulau di tengah danau. Dia berdiri dan melihat sekeliling. Aku telah menyadari cabang-cabang dao agung, tetapi tidak ada poin hadiah di ruang tak terbatas. Luo Feng menebak. Apakah itu harus ditunjukkan? Karena di tanah harta karun ruang yang tak terbatas, mustahil untuk menjelajahi pikiran setiap praktisi setiap saat. Keturunan Walker, kata Luo Feng santai. Berdengung, pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya muncul secara alami membentuk sosok manusia gelap. Sosok gelap ini tampaknya mengandung kekuatan tak berujung, tetapi semuanya terkondensasi menjadi sosok kecil ini. Setiap gerakan dapat dikatakan menghancurkan dunia. Hanya mengandalkan cabang ini dianggap sangat kuat dari level pertama Raja Dewa. Sosok gelap ini dibentuk oleh pola-pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Dan pola-pola rahasia itu mengalir untuk menjelaskan misteri dao. Ruang tak terbatas merasakan semua ini. Dan semua pesan segera datang dari tanda di telapak tangan Luo Feng. Pengadilan benua asal Luo Feng. Berdasarkan 2 dao kehidupan dan kehancuran, dao baru telah dibuka. Evaluasi dao baru, bagian 1 menunggu 100.000 poin hadiah. Anda akhirnya telah mengambil angka pertama di dao baru, dan Anda masih perlu bekerja keras. Tubuh alam kekacauan telah mencapai kehendak tertinggi Raja Dewa. Poin hadiah untuk jiwa 10.000 poin. Pikiran dan kehendak Anda relatif baik. Harap terus pertahankan setelah menjadi Raja Dewa. Total poin hadiah adalah 20.182,1 poin. Luo Feng merasakan informasi ini
dan telah membuka cabang poin hadiah. Mari kita coba lagi. Luo Feng segera mengulurkan tangannya sedikit lagi dan pola rahasia Dao yang tak terhitung jumlahnya mengembun. Akhirnya mengembun menjadi setetes darah. Tetesan darah yang terkondensasi dalam pola rahasia Dao ini samar-samar mengandung nafas kehidupan yang tak berujung, tetapi juga tampaknya sangat berat dan bahkan lebih sulit untuk diguncang. Ternyata hanya cabang pertama dari Dao yang memiliki poin hadiah. Cabang-cabang berikutnya tidak memiliki poin hadiah. Poin hadiah terlalu sulit untuk diperoleh. Luo Feng mendesah dalam hati. Membuka cabang Dao baru lebih sulit daripada mencapai level kedua Raja Dewa. Luo Feng diam-diam berpikir bahwa ia telah mengumpulkan 2 Dao kehidupan dan kehancuran. Selama ia belajar sedikit, ia dapat mencapai tingkat kedua Raja Dewa dalam waktu singkat. Dao kelahiran dan kematian adalah jalan yang diidentifikasi Luo Feng di alam semesta asli. Jalan yang dipilihnya dari hatinya, namun sangat sulit untuk membuka cabangnya. Dari sini dapat dilihat bahwa sulit untuk memperoleh poin hadiah. Luo Feng yang sangat berbakat sejauh ini hanya menerima lebih dari 20.000 poin hadiah. Nilai dari ruang tak terbatas terletak pada kenyataan bahwa ada banyak warisan dan harta karun yang tidak tersedia di dunia luar. Gumam Luo Feng. Dia segera memeriksa rumah harta karun ruang tak terbatas. Ada 2 jenis sumber daya di rumah harta karun. Satu adalah warisan, yang lainnya adalah harta karun. Kebanyakan Raja Dewa kuno datang ke tanah harta karun ruang tak terbatas dengan segala cara. Semuanya demi warisan di tanah harta karun tak terbatas. Ada warisan khusus dan bahkan warisan sempurna yang tidak tersedia di dunia luar. Bab tingkat kedua Raja Dewa dalam bentuk kehidupan dunia dan tubuh binatang 100 gua. Keduanya membutuhkan 3.000 poin hadiah. Totalnya ada 6.000 poin hadiah. Dan saya perlu memesannya terlebih dahulu. Gumam Luo Feng. Coba lihat harta karun lainnya. Terdapat informasi harta karun. Peringkat pertama adalah kapal terbang hati yang membutuhkan 20.000 poin hadiah untuk ditukarkan. Kapal ini melampaui kapal terbang tingkat raja. Kapal ini stabil dan kokoh, tidak dapat dihancurkan di dunia asal, dan dapat melakukan perjalanan ke tempat manapun di dunia asal secara instan. Apakah itu tidak bisa dihancurkan di dunia asal? Gumam Luo Feng. Dia sangat tersentuh saat melihatnya. Harta karun seperti itu cukup membuat iri para kaisar dan raja dari 2 kerajaan kuno. Aku ingin membelinya, tapi aku tidak berani menggunakannya. Luo Feng tidak banyak berpikir. Harta karun peringkat kedua, peta Dao Agung, membutuhkan 20.000 poin hadiah untuk ditukarkan. Peta Dao Agung dapat menyimpulkan metode rahasia yang cocok untuk dirinya sendiri dan juga dapat menganalisis jalan agung untuk membantu dalam praktik, sangat meningkatkan efisiensi dalam memahami Dao Agung. Harta karun ke-9, benih hati teratai, memerlukan 18.000 poin hadiah untuk ditukarkan. Benih hati teratai dapat menumbuhkan teratai kehidupan di alam semesta bagian dalam, yang dapat membuat alam semesta bagian dalam lebih stabil. Benih hati teratai ini adalah hal yang baik. Luo Feng melihatnya dengan antusias. Bagi dirinya yang mengolah bentuk kehidupan dunia, jika bentuk kehidupan dunia diperkuat lagi, kekuatannya secara alami akan lebih meningkat lagi. Satu-satunya masalahnya adalah harganya terlalu mahal. Dan Luo Feng enggan menghabiskan seluruh 18.000 poin itu. Sepotong harta karun, sisi kehancuran, membutuhkan 12.000 poin hadiah untuk ditukar. Mengintegrasikan sisi kehancuran ke dalam tubuh dapat mengubah tubuh menjadi tubuh iblis kehancuran. Pengingat bahaya 1. Ketika diintegrasikan ke dalam sisi kehancuran, akan ada dampak dari keinginan untuk membunuh. Keinginan spiritual harus mencapai kondisi tertinggi dari Raja Dewa agar dapat berhasil mengintegrasikan sisi kehancuran. 2. Disarankan hanya mereka yang memiliki klon yang dapat menebusnya. Jika hanya ada satu tubuh sejati dan berubah menjadi iblis penghancur, itu akan mempengaruhi praktik Dao lainnya.
berubah menjadi tubuh iblis penghancur. Hati Luo Feng tergerak. Dia memiliki klon dan pikiran serta keinginannya juga cocok. Dia melihat begitu banyak harta karun, dan yang paling membuatnya gembira adalah benih hati teratai dan sisi kehancuran, karena keduanya dapat membantu pengembangan dao kehidupan dan kehancuran. Biji teratai lebih bermanfaat dan tidak berbahaya, namun sisi kehancuran jauh lebih murah. Menjadi anak kesayangan dari dao agung kehancuran, aku akan mencobanya dan melihat bagaimana rasanya menjadi anak kesayangan dari dao agung. Luo Feng dengan hati-hati memeriksa semua informasi harta karun, tidak ragu-ragu lagi, dan memilih sisi kehancuran ini. Menukarkan. Scene berganti. Di lantai pertama menara bintang. Apakah nilainya sebanding dengan harta rahasia yang melampaui level Raja Dewa? Luo Feng menatap sisik hangat di telapak tangannya. Di rumah harta karun ruang tak terbatas, harta rahasia termurah yang melampaui tingkat Raja Dewa hanya 12.500 poin yang bersama dengan sisik kehancuran. Sisik ini, Luo Feng sang sabar dan tidak menggunakannya secara langsung, tetapi mengamati dengan cermat. Sisik ini sebagian besar berwarna hitam, dan tepian sisik secara bertahap menjadi transparan dan tampak berwarna hijau. Bila diperbesar ratusan juta kali, Anda dapat melihat bahwa ada pola rahasia misterius pada sisik tersebut. Pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya itu benar-benar menghalangi napas sisik ini. Luo Feng secara sadar mencoba menyentuhnya, dan ketika dia menyentuh sisiknya, dia merasakan keinginan membunuh yang sangat mengerikan. Bunuh, bunuh, bunuh. Kehendak mengerikan ini mempengaruhi jiwa Luo Feng. Hanya kehendak utama Raja Dewa yang dapat tetap terjaga di bawah dampak seperti itu. Hanya satu sisik, dan sisik yang telah disempurnakan masih memiliki keinginan membunuh yang mengerikan. Luo Feng diam-diam terkejut. Seberapa mengerikankah sumber kehidupan sisik ini? Tidak dapat dipercaya bahwa Raja Dewa dapat menggunakan ini untuk menghancurkan tubuh iblis dan kekuatan pemurni, pikir Luo Feng. Yuan mampu meninggalkan harta karun satu demi satu, dan dia juga mampu meninggalkan begitu banyak sumber daya dalam harta karun ini. Jelas, di luar dunia asal, status Yuan seharusnya sangat tinggi, jauh melampaui leluhur dari dua negara kuno, pikir Luo Feng. Luo Feng dengan cermat mengamati sisi kehancuran selama 3 hari penuh dan mencatat beberapa pola rahasia yang dapat dilihat sebelum benar-benar mulai menyatu dengan tubuhnya. Tubuh dewa sempurna terpisah menjadi klon yang berisi 99% cadangan kekuatan dewa. Sisa sedikit tubuh dewa sempurna mulai menggunakan miniatur alam semestanya untuk menyerap energi secara gila-gilaan dan mulai pulih perlahan-lahan. Mari kita ubah klon besar ini. Luo Feng memegang sisik hitam di tangannya dan menempelkannya langsung ke dadanya, dan sisik hitam itu dengan cermat menyatu dengan kulitnya. Saat menembus sisi kehancuran, Luo Feng telah memperoleh instruksi terperinci tentang cara menggunakannya. Membunuh, menghancurkan. Keinginan membunuh yang mengerikan melanda hatinya. Ekspresi Luo Feng tidak berubah, dan dia masih mengamati perubahan di tubuhnya dengan tenang. Setelah sisi kehancuran ini terintegrasi ke dalam kulit, kekuatan tersembunyi secara alami meledak dan mulai mengikis seluruh tubuh Luo Feng, menyebabkan kulit, daging, dan otot berubah secara alami. Laju erosi sangat cepat, meskipun cadangan energi klon Luo Feng lebih besar daripada bentuk kehidupan dunia, namun hanya dalam 10 tarikan napas, tubuhnya berubah secara alami. Saat transformasi berhasil, sisi kehancuran secara alami dimusnahkan, dan keinginan asli untuk membunuh menghilang dan tidak berpengaruh lagi. Bahkan komposisi tubuh yang terkecil pun telah berubah. Luo Feng mengamati dengan seksama. Klon iblis penghancur ini. Luo Feng mengamati dengan seksama klon iblis penghancur ini. Tubuh besar ini memiliki sisik yang mirip dengan sisik kehancuran dan juga menutupi wajah Luo Feng. Namun, sisik ini berwarna biru muda dan auranya jauh lebih lemah daripada sisik kehancuran. Matanya bersinar kemasan
ekornya tumbuh secara alami dan 6 tanduk melengkung tumbuh dari atas kepalanya. 6 tanduk melengkung ini agak mirip dengan salah satu penampakan dao asal penghancuran. Klon penghancur iblis ini kekuatannya biasa saja. Bahkan jika aku mengubahnya menjadi tubuh dewa yang cukup besar, ia hampir tidak dapat mencapai ambang batas tingkat kedua Raja Dewa. Ia jauh lebih buruk daripada klon makhluk hidup dunia ini. Luo Feng menggelengkan kepalanya pelan. Tapi dia memang anak kesayangan dari dao asal kehancuran. Luo Feng mengulurkan kaki kanannya dan melambaikannya dengan lembut. Luo Feng merasa tubuhnya seolah menjadi bagian dari dao asal-usul kehancuran, dan dia bisa merasakan serta memahami dao asal-usul penghancuran dengan tubuhnya. Tentu saja, respon tubuh ini terhadap dao lain sangat tidak jelas. Saya minum obat harta karun 5 warna. Obat harta karun 5 warna memungkinkan tubuh dan jiwa untuk selaras dengan dao asal-usul kehancuran. Obat ini dapat bertahan selama sekitar 3 abad. Sementara sisi kehancuran hanya mengubah tubuh. Itu tidak mempengaruhi jiwa, tetapi kebugaran tubuh lebih kuat daripada obat 5 warna. Dalam hal efek keseluruhan, sisi kehancuran dapat mencapai sekitar 70% hingga 80% dari obat harta karun 5 warna. Yang terpenting adalah keadaan ini bertahan selamanya, pikir Luo Feng. Dia sangat puas dengan keadaan ini. Kultivasi dao asal kehancuran milikku akan sepenuhnya melampaui dao asal kehidupan. Luo Feng juga menyadari hal ini. Sejak Merosa mampu menampilkan dao asal kehancuran yang lengkap, kecepatan kultivasi kedua jalur tersebut hampir sama. Namun kali ini, jalur asal penghancuran telah mengalami kemajuan yang lebih cepat. Waktu terus berlalu. Meskipun ia telah menjadi anak kesayangan dao kehancuran, ia masih butuh waktu untuk mengembangkan dirinya. Dibandingkan dengan makhluk kuno di benua asal, Luo Feng masih terlalu muda. Scene berganti. Di salah satu ruang jauh di alam mimpi, gelap dan tak terduga, dan lorong bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya membentuk dunia seperti labirin. Di salah satu gua, Luo Feng berubah menjadi batu besar dan berlatih metode pemurnian pikiran penghancuran besar. Gemuruh, di tengah-tengah gua tak berujung, pikiran Luo Feng telah berubah menjadi sosok yang kabur, dan penampilan Luo Feng dapat terlihat samar-samar pada sosok itu. Sosok spiritual itu duduk bersila, menahan penetrasi dan pengikisan terus-menerus dari lapisan dalam alam mimpi, sembari menahan penghancuran teknik pemurnian pikiran penghancuran besar. Sudah lebih dari 150 tahun sejak aku datang ke alam mimpi, aku merasa pikiranku terus berubah, tetapi kekuatan pikiran dan kemauanku tidak akan pernah bisa menembus hambatan alam tertinggi Raja Dewa. Luo Feng juga merasa bahwa jalan ini terlalu sulit. Kultivasi di alam mimpi sangatlah menyiksa. Luo Feng selalu mengejar batas kemampuannya sendiri dan berlatih hingga ia benar-benar tenggelam dalam alam mimpi. Saya bisa merasakan diriku bertransformasi, tetapi saya belum membuat terobosan. Tidak heran di benua asal, kecuali Kaisar King, semua orang memiliki kehendak spiritual yang melampaui tingkat Raja Dewa. Hanya setelah mereka menyadari dao asal yang lengkap. Saat ini, Luo Feng juga sangat mengagumi Kaisar King. Meskipun berhasil menahan invasi mendalam dari alam mimpi dan latihan kehendak teknik pemurnian pikiran penghancuran besar, Luo Feng masih mampu menggunakan berbagai pengalihan perhatian. Luo Feng masih mampu menggunakan berbagai pengalih perhatian, tetapi dia tidak bisa terlalu fokus pada latihannya dalam kondisi ini. Seiring berjalannya waktu, Luo Feng perlahan-lahan menjadi semakin lelah, dan dia bahkan tidak bisa diganggu. Semua klon di dunia luar untuk sementara waktu mengasingkan diri. Berdengung, Luo Feng tidak berhenti, melainkan terus bertahan hingga batas akhir, hingga dia tertidur. Luo Feng telah bermimpi puluhan kali dalam 150 tahun terakhir, dan dia bahkan merangkumnya setiap kali dia bangun. Luo Feng telah melupakan sebagian besar mimpinya, tetapi dia masih dapat mengingat beberapa. Bagian-bagian yang ditulis sangat membingungkan, dan beberapa bahkan saling bertentangan. Namun, ada juga beberapa adegan yang menurut Luo Feng jauh melampaui cakupan dunia asal. Leluhur memanggilmu.
sebuah suara terdengar. Luo Feng lupa siapa dirinya. Saat ini dia sangat besar dan tampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada saat ini dia berdiri di sana dengan penuh hormat, menunggu dengan sabar. Kali ini aku telah mencapai prestasi yang luar biasa dan aku bahkan dipanggil oleh leluhur. Aku tidak tahu bagaimana leluhur akan membalasku. Ada rasa gembira di hatinya. Kapan leluhur bisa memanggilku lagi? Aku sudah lama menunggu. Rasa lelah pun muncul. Bagaimana mungkin leluhur akan menghukumku? Ketakutan pun juga muncul. Mimpi itu sangat membingungkan. Seolah-olah dia telah mengunjungi leluhur berkali-kali dan dia seolah-olah menunggu panggilan leluhur. Akhirnya sebuah mata besar muncul. Luo Feng menatap mata besar ini dan berkata dengan penuh hormat, "Leluhur." Yang disebut leluhur ini dikelilingi dan diselimuti oleh dao yang tak berujung. Luo Feng dalam mimpinya tidak dapat melihat wujud aslinya, tetapi hanya melihat mata besar itu. Mata itu seakan terukir di jiwa Luo Feng, membuat Luo Feng ketakutan dan tidak punya pikiran untuk melawan. Berdengung. Seluruh mimpi itu bergetar. Setelah menghentikan metode pemurnian pikiran, penghancuran besar, pikiran dan keinginan Luo Feng telah terbebas dari mimpi itu. Saat dia melihat mata besar itu, jiwa dan naluri Luo Feng memberontak dengan ganas dan seluruh mimpinya mulai hancur, benar-benar rusak dan semuanya lenyap. Luo Feng sadar kembali. Ini Luo Feng menampakkan wajah aslinya dengan ketakutan di matanya. Mengapa ingatannya begitu jelas kali ini? Sebagian besar dari apa yang dilihatnya dalam mimpi di masa lalu akan terlupakan dan beberapa ingatan tidak akan terpengaruh. Tapi kali ini, mata itu, Luo Feng masih mengingatnya setelah dia bangun. Meskipun agak kabur, mata itu masih memenuhi hati Luo Feng dengan ketakutan yang tak berujung. Bahkan keinginan spiritualnya tidak dapat menekan ketakutan ini. Takut, gemetar ketakutan, tak dapat mengendalikan dirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Luo Feng langsung membubarkan klan tersebut dan memusnahkan dirinya sendiri. Di kota Huyang, di dalam menara bintang, tubuh Dewa Luo Feng yang sempurna, klan penghancur iblis, dan klan bentuk kehidupan dunia, semuanya tampak terkejut dan marah. Tidak bisa dilupakan, tidak bisa terhapuskan. Luo Feng mencoba menghapus ingatan itu, tetapi dia tidak bisa. Kenangan ini telah merasuki seluruh jiwaku. Bahkan jika aku menghancurkan semua kenangan itu, otakku akan kosong. Kenangan ini akan tetap muncul. Hancurkan itu. Luo Feng menggunakan teknik pemurnian pikiran penghancuran besar untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang mengganggu dalam benaknya dan melenyapkan pikiran-pikiran yang menakutkan ini. Ini jauh lebih baik. Dengan terus mempertahankan metode pemurnian pikiran penghancuran besar, setiap kali pikiran takut atau menyerah muncul, pikiran tersebut terhapus. Luo Feng juga merasa bahwa pikirannya jauh lebih murni dan lebih halus. Itu masih berakar di jiwa. Luo Feng juga menyadari masalahnya. Metode pemurnian pikiran penghancuran besar hanya dapat menghapus semua pikiran yang mengganggu dan membuat pikiran cukup kosong. Namun akar permasalahannya tidak dapat dihancurkan. Saya mendengar bahwa jika pelatih garis keturunan Hunyuan, sisa-sisa garis keturunan Hunyuan akan mencemari jiwa. Bahkan jika itu bereinkarnasi seperti kaisar, tidak akan ada polusi kemauan setelah reinkarnasi, tetapi akan tetap ada polusi ingatan ini. Dan polusi ingatan akan sulit untuk diberantas, hanya dapat dikendalikan sendiri. Polusi memori tidak separah polusi kemauan, tetapi itu juga merupakan sejenis polusi. Pada saat ini, Luo Feng juga terbebani dengan polusi ingatan. Tersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.